Shalom. Shalom. Selamat Natal saya ucapkan bagi kita semua. Kita bersyukur Natal ini diawali dengan hujan. Itu berarti pintu berkat selalu ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena hujan jasmani pasti ada hujan secara rohani juga. Amin. Bangunan rohani akan menjadi kerinduan kita bersama-sama untuk kita bisa senantiasa melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah saudara, tema kita di hari Natal ini mengambil tema dari tema nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan juga disesuaikan oleh Gereja Bethel Indonesia. Tema kita adalah Immanuel. Saudara, apa itu Immanuel? Immanuel itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata. Yang itu pertama kata Immanu dan yang kedua adalah kata El. Pak feedback Pak di depan ini Pak. Ya. Yang pertama itu adalah kata Immanu dan yang kedua itu adalah kata El. Ya, El itu artinya Allah, Immanu itu artinya menyertai kita, bersama kita, di dalam kita, dengan kita. Itu kata Immanu. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita, Allah dengan kita, Allah di dalam kita. Nah, saya percaya waktu Allah dengan kita, Allah bersama kita, Allah di dalam kita, maka saya percaya inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita menunggal dengan Allah, dan apapun yang kita lakukan, Allah bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Dan saya percaya walaupun di tahun 2020 ini sudah merupakan tahun yang sulit karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan juga krisis keluarga dan lainnya. Di Jawa, saudara, sejak pandemi ini angka perceraian itu sangat meningkat di kantor-kantor agama. Ya, kita yang Kristen tidak terdeteksi karena memang waktu mereka bercerai tidak dicatat secara kantor agama, ya, tapi secara kependudukan, dan banyak yang bercerai itu tidak melaporkan. Nah, tapi kalau menurut statistik yang terjadi saat ini sejak pandemi, itu angka perceraian itu meningkat, saudara. Kenapa? Karena banyak yang tidak tahan. Entah kenapa, mungkin ibu-ibu uang jajannya berkurang, atau mungkin karena kesusahan ekonomi, akhirnya nggak kuat tahan, ya, akhirnya mereka lebih baik memilih berpisah dan sebagainya. Tapi saya beritahu kepada saudara, kunci kemenangan kita di masa ini adalah bukan karena kita menjadi orang yang hebat, tetapi kunci kemenangan kita di saat-saat seperti ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Dia berjanji bahwa aku bersama-sama dengan engkau dan aku menyertai engkau. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, ini adalah berita Natal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita di tahun ini. Matius pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, nama Allah itu banyak, julukan tentang Allah itu banyak. Allah itu bisa dikatakan anak domba Allah, Allah itu bisa dikatakan anak manusia, Allah itu bisa dikatakan Yesus, ya, dan sebagainya. Tetapi Allah di sini juga memberikan namanya yang lain, yaitu Immanuel. Artinya apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Dan saya percaya waktu Tuhan menyertai kita, kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena itu saudara nggak usah takut menghadapi nanti tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita percaya Allah Immanuel itu ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, Matius pasal 1 ayat 23 ini mengambil ayat dari kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 itu sama natsnya. Memang Matius mengutip ayat dari Yesaya ini. Nah, di dalam
dalam perjanjian lama ada beberapa ayat yang mengatakan kata Immanuel, dan juga dalam perjanjian baru ada beberapa ayat yang menyatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, saudara, kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, kata Immanuel itu dikatakan oleh malaikat. Betul? Kata Immanuel itu dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Jangan takut, sebab aku Allah itu menyertai engkau. Ya, kenapa? Karena memang kondisi Maria pada saat itu sangat-sangatlah tidak mengenakan, saudara. Kenapa? Karena dia seorang perawan, belum menikah, mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengandung seorang anak. Zaman dulu kalau orang Yahudi, saudara, ada kebiasaan orang Yahudi, ketika seorang wanita mengandung belum menikah, maka dia harus dirajam oleh batu. Dan malunya itu bukan main, saudara. Ya, dia akan diungsikan, dia akan dikucilkan, bahkan dia harus dibunuh. Karena apa? Sudah memalukan nama keluarga. Itu hukum orang Yahudi. Dan Maria pada waktu itu ada ketakutan. Waktu malaikat bilang jangan takut, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria ini berpikir, aduh bagaimana mungkin? Makanya kita baca Alkitab, dia berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalau zaman itu Maria berkata sih oke lah, tapi zaman sekarang kalau ada orang berkata bagaimana mungkin aja, saudara, ya. Karena banyak sekarang pergaulan anak-anak muda, ya saudara, melakukan namanya MBA, married by accident, menikah karena kecelakaan. Tapi kalau zaman Maria, benar-benar Maria itu bukan karena kecelakaan, tapi Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mengandung seorang juru selamat, namanya Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu kepada saudara, Yesus itu lahir benar-benar 100% dari benih Allah. Dia dikandung dari Roh Kudus, amin. Jadi sama sekali tidak ada benih manusia, benih Yusuf di situ. Sebab Alkitab berkata, Yusuf itu bersetubuh dengan Maria waktu Yesus sudah lahir. Ya, jadi selama Maria mengandung Yesus, Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Ya, jadi sama sekali itu tidak ada andil manusia kromosomnya Yusuf itu tidak ada di situ, saudara. Yang benar itu adalah Roh Kudus yang mengandung di dalam rahimnya Maria. Maria itu cuma dipinjam kandungannya untuk dipakai melahirkan seorang bayi. Bayi itu namanya bayi Yesus. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Amin. Ya, loh, ada pertanyaan, Pak, kok aneh sih? Orangnya Tuhan yang orang Kristen, kok dikatakan Yesus itu lahir? Memangnya siapa bidangnya? Saudara, ini adalah pandangan-pandangan orang yang tidak mengerti tentang paham keselamatan itu. Kita manusia ini pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan bahwa manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Saudara dan saya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Ya, tetapi pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Adam itu, saudara, dia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Waktu kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Kata pasti itu, saudara, dihilangkan oleh iblis. Waktu iblis menggoda Hawa, dia bilang begini, waktu kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Hawa bilang begini, jangan, Tuhan bilang gak boleh kami makan. Kalau kami makan, nanti kami mati. Tapi iblis bilang begini, kamu gak mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Saudara perhatikan kata sama dengan Allah. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tidak menjadikan kita, saudara, menjadi apa? Setara dengan Allah. Tetapi kita menjadi apa? Serupa dengan Allah. Amin. Iblis itu menjanjikan manusia supaya manusia itu setara dengan Allah. Kalau kamu nanti makan buah baik, pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi setara dengan Allah. Kamu akan menjadi sama dengan Allah. Apa saja yang kamu bikin, kamu bisa lakukan. Hawa terpancing, saudara, dengan bujukan rayuan daripada iblis. Dia berpikir begini, wow, kalau saya jadi Tuhan, hebat dong. Saya bisa bikin apa saja. Saya pegang sesuatu jadi, saya berkata sesuatu jadi. Apa saja yang saya lakukan bisa tercipta karena saya menjadi sama seperti Allah. Saudara, ingat iblis kenapa jatuh?
Karena iblis ingin menjadi sama dengan Allah. Lucifer itu dilemparkan ke bumi ini kenapa? Karena dia ingin menjadi sama dengan Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. Dan Tuhan akhirnya melemparkan dia ke bumi. Saudara bayangkan ya, iblis punya niat jahat dalam hatinya, ingin disembah seperti Tuhan, ingin menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan lemparkan dia ke bumi. Tapi manusia waktu jatuh dalam dosa, Tuhan yang turun ke bumi menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang kelima, tolong saya dibantu multimedia. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga, saudara perhatikan, manusia Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi keturunan Adam, Sem dan seterusnya, itu tidak lagi serupa dengan gambar Allah, tapi dia serupa dengan gambar daripada Adam. Kejadian pasal 5 ayat yang pertama mulai. Tolong saya bantu cepat. Oke? Belum? Oh, haleluya. Oke, ayat yang pertama di sini dikatakan apa? Coba baca sama-sama 2-3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, siapa itu Adam? Adam itu dalam bahasa Ibrani artinya manusia. Hawa artinya itu adalah wanita. Ya, nah Allah menciptakan Adam itu menurut rupa Allah. Adam manusia pertama. Lanjut ayat yang kedua. Dikatakan bahwa ya laki-laki dan perempuan itu apa? Diciptakannya mereka, yaitu Adam dan Hawa. Ya, mereka yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia yaitu Adam kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya siapa di situ? Gambarnya Adam, bukan lagi Allah. Karena nya di situ, dia di situ adalah yang kecil, bukan yang besar. Adam pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi keturunan Adam, saudara dan saya sampai hari ini, kita tidak lagi serupa dan segambar Allah. Kita menjadi serupa dan segambar Adam. Adam yang bagaimana? Adam yang berdosa. Karena itu dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu siapapun kita adalah manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita? Kemuliaan Allah. Apa yang membuat Adam itu dan Hawa begitu bisa berkomunikasi, hidup berdampingan dengan binatang yang buas, walaupun serigala itu buas, harimau itu buas, dan tidak diapa-apakan, saudara. Kenapa? Kemuliaan Allah ada pada manusia. Apa yang membuat Daniel itu tidak dimangsa oleh singa walaupun ditaruh di bawah singa? Kemuliaan Allah. Apa yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar di dalam perapian yang begitu panas? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu, saudara, melindungi manusia dari segala bentuk-bentuk kejahatan dari binatang buas, dari segala hal-hal yang tidak baik. Kemuliaan Allah. Tapi waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata, waktu itu manusia lari bersembunyi. Waktu dia mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, Adam dan Hawa lari bersembunyi ketakutan. Kenapa? Kemuliaan Allah tidak ada lagi dalam diri manusia. Mengapa? Dosa masuk dalam diri manusia. Dan sejak kemuliaan Allah itu tidak ada dalam manusia, manusia takut untuk berjumpa dengan Allah. Manusia tidak punya keberanian menghadap Allah. Ada pemisah yang terjadi antara Tuhan dengan manusia, yaitu apa? Dosa. Dan Yesus Kristus datang untuk memulihkan kembali, menjembatani kembali manusia dengan Allah lewat karyanya di atas kayu salib. Haleluya. Dan untuk itu, waktu Yesus mau datang ke dunia ini, saudara, Allah itu mempunyai misi yang besar. Apa misi Yesus datang ke dunia ini? Mati di atas kayu salib. Ada orang bilang begini, Pak,
Tuhan itu kurang kerjaan ya. Kok mau-maunya ciptakan manusia? Sudah diciptakan jatuh berdosa, terus harus turun ke dunia lagi. Kalau dia nggak ciptakan manusia kan enak. Dia nggak susah-susah mati di atas kayu salib. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk berdosa. Tuhan pertama kali menciptakan manusia untuk apa? Menguasai seluruh ciptaan Tuhan, menjadi pengusahanya Tuhan, mengusahakan segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang dikatakan baik, 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 baik. Namun pada hari yang ke-6 Tuhan berkata, sungguh amat baik. Manusia itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jelek-jelek dan ganteng-ganteng begini, saya adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dan saya diciptakan Tuhan berharga di mata Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan menciptakan kita bukan untuk berdosa. Iblis itu saudara ada sebelum manusia diciptakan. Dan iblis itu ada setelah dunia ini diciptakan. Jadi ceritanya begini saudara. Waktu iblis dilemparkan ke dunia, Tuhan sudah menciptakan dunia ini. Kita berkata dalam Kejadian pasal pertama, bumi ini sudah ada tapi belum berbentuk. Betul? Berarti waktu iblis dilempar ke dunia ini sudah ada. Manusia belum diciptakan di dunia ini sudah ada. Semua alam semesta ini sudah ada, tapi belum dipisahkan mana laut, mana darat. Belum. Semuanya masih dalam hal yang belum terbentuk, belum terciptakan oleh Tuhan, belum terpisahkan oleh Tuhan. Ya, lalu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk apa? Menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan. Dari apa? Dari si jahat itu iblis. Karena Tuhan gak mau apa yang Tuhan sudah ciptakan dirusak oleh iblis. Tuhan gak mau apa yang Tuhan sudah buat dilancurkan oleh iblis. Karena itu Tuhan menempatkan manusia supaya dia menjaganya. Tapi sangat disayangkan manusia, dia meninggalkan kepercayaan Tuhan. Dia terbujuk oleh bujuk rayu daripada iblis dengan perkataan, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Iblis, dia mau jadi setara dengan Allah, gagal, dilempar ke bumi. Dia tahu dia gagal, dia tahu dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi tujuannya. Dia bujuk manusia. Bujukannya sama, niatnya ini menjadi setara dengan Allah itu ditaruh kepada manusia, dipengaruhi, dihasut dalam diri manusia supaya manusia juga gagal. Dia bilang begini, kalau kamu makan buah pengetahuan baik ini, kamu tidak mati, kamu menjadi sama dengan Allah, kamu setara dengan Allah. Saudara, dan itu yang dikerjakan oleh iblis dalam Matius pasal yang keempat, waktu Yesus dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk berdoa dan berpuasa 40 hari. Iblis bilang begini, kalau kamu memang anak Allah, buktikan dirimu. Aku akan berikan dunia ini, bla 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 dan sebagainya. Dia berusaha untuk mengangkat Yesus menjadi sama dengan Allah. Iblis lupa bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus tidak mau terpancing. Iblis pakai firman, Yesus pakai firman. Haleluya. Karena itu kita penting hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Penting hidup dalam firman Tuhan. Nah saudara, Yesus menciptakan kita, Allah menciptakan kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk kita jatuh dalam dosa. Timbul pertanyaan, Pak, apakah benar Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Ya, saya mau katakan kalau saudara baca sejarah gereja, kita harus berkiblat kepada sejarah gereja bukan dari Eropa, dari Barat, dari Timur. Ya, dari Timur Tengah. Itu sudah, dan Alkitab juga mencatat saudara. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26, tolong dibantu. Lukas pasal yang pertama ayat 26. Ini saya belum masuk khotbah ya saudara ya, pembukaannya. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat 26 dikatakan apa? Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi dalam bulan ke-6 malaikat diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Galilea, ke kota yang bernama Nazaret, menjumpai seorang wanita yang namanya Maria. Bahwa kamu akan mengandung. Di sana dikatakan apa? Bulan ke-6.
ke-6. Ya, bulan ke-6. Nah saudara, orang Yahudi itu memperingati tahun barunya pada bulan September. Ya, Yos Hasana itu adalah hari, Rosh Hasana itu adalah hari tahun barunya orang Yahudi, orang Israel. Itu disebut dengan Rosh Hasana. Nah, Rosh Hasana itu jatuh pada bulan September, bulan 9. Jadi dikatakan kalau kita hitung bulan 9 mulai Januari ya, dari September itu awal tahunnya orang Yahudi itu mereka jatuh bulan September. Kalau kita Januari, tahun Masehi itu tahun bulan Januari. Tapi kalender Yahudi itu adalah bulan September, itu tahun baru mereka. Menurut kalender Masehi. Jadi kalau 6 bulan, September ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Betul? Bulan ke-6 jatuhnya bulan Maret menurut Masehi. Jadi bulan 6 itu adalah bulan Maret. Nah, Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan normal, betul? Amin. Ya, kalau sekarang ada yang mengandung bulan Oktober, lahirnya bulan September. Kebanyakan. Tapi malah sekarang sudah terbalik. Ada orang mengandungnya bulan November, lahirnya bulan Januari. Ya, itu mu'iat, bukan mujizat, tapi mu'iat. Katanya percepatan, Pak. Itu dosa. Ya. Nah, Yesus lahir dikatakan malaikat datang kepada Maria pada bulan ke-6, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, bulan ke-6 jatuh pada bulan Maret. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Jadi bulan Maret, April, itu sampai 9 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Betul? Tangkap yang ngerti? Jadi dari Maret tadi kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulannya dapat. Jadi benar bulan Desember Yesus lahir. Sekarang tanggalnya, benarkah Yesus tanggal 25? Benar, saudara, tanggal 25. Kenapa? Karena yang menulis kalender Masehi itu adalah Alexander the Great. Ya, Alexander the Great itu mulai kalender Masehinya, mulai dari penghitungannya dari mana? Mulai dari sunat orang Yahudi. Yesus kalau saudara baca dalam Lukas pasal 2 ayat 23. Ya, Lukas pasal 2 ayat 23. Sorry, 21. Ya. 21. Nah, dikatakan ini, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya. Jadi 8 hari ini adalah hitungan Alexander the Great untuk memulai kalender tanggal Masehi. Jadi tanggal 1 itu itu mundur dari 8 hari, dari mulai dari Desember tadi ya, Desember tanggal 31, Desember 30, Januari 28 hari ya, terus turun, akhirnya jatuh kepada tanggal 25, Saudara. Kalau saudara hitung ya, kita mulai dari 1 Januari, kemudian turun 31 Desember, turun 30 Desember, turun berapa? 29, turun 28 sampai 8 hari, turun 27, 26, 8 itu berarti tanggal 25, betul? Jadi 8 hari setelah Yesus itu dimulai lagi hari tanggal 1 Januari. Jadi kalau kita hitung mundur, karena Masehi dengan sebelum Masehi itu hitungannya mundur. Ya, jadi kalau dia tanggal 1-nya itu tanggal 1 Januari, kita hitung mundur dari tanggal 1 sampai mundur 8 hari, jatuhnya tanggal 25. Berarti benar tuh, Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir itu tanggal 25 Desember. Haleluya. Jadi itu bukan karena dewa apa, itu kita membaca kitab-kitab cerita-cerita Katolik Roma yang menyatakan demikian. Ya, kitab-kitab Katolik Roma itu mengatakan demikian. Natal pertama kali itu bukan
ditetapkan di Roma, saudara. Natal pertama kali itu ditetapkan di Alexandria. Pada tahun berapa? Pada tahun 189 Masehi. Disitulah mulai ditetapkan Natal. Jadi saudara, tidak ada yang salah dengan Alkitab. Jadi saat tanggal 25 jangan lagi ragukan bahwa itu bukan tanggal lahirnya Tuhan Yesus. Amin. Tepat itu. Kalau saudara itu bulannya, tanggalnya menurut kalender orang Yahudi itu semua jatuhnya 25 Desember. Haleluya. Itu pembukaan saya. Oke, kita masuk pada tema. Nah, kita kembali kepada tema kita, Immanuel. Apa yang kita pelajari dari Immanuel? Ada 3 hal yang kita alami, saudara, ketika kita meyakini penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, penyertaan Allah itu memberi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, maka kita juga harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu memberikan kita jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Haleluya. Itu poin yang pertama. Jadi penyertaan Tuhan itu memberikan kita jalan keluar. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak pahami di dunia ini. Memang kita tidak maha tahu. Memang kita tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena kita tidak maha tahu dan kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, makanya kita harus menyadari dan perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu memberikan kita jalan keluar dalam hidup kita. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama atau Yesaya 8 ayat 23. Di sana dikatakan demikian, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita. Badai dalam hidup ini bisa datang, saudara. Tapi badai kita percaya pasti suatu saat akan berlalu. Amin. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah ada dalam masalah. Semua kita pasti pernah ada dalam masalah. Bahkan sampai hari ini kita mungkin masih ada dalam masalah. Tetapi ketahuilah, sebesar apapun masalah kita, tidak akan pernah melebihi Tuhan kita yang besar. Amin. Karena Tuhan kita lebih besar daripada persoalan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Haleluya. Ya, masalah yang sulit, saudara, jangan takut. Kita harus tetap bertahan karena kita percaya Tuhan itu memberikan kita jalan keluar dalam waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dalam waktunya Tuhan. Dia akan menolong saudara dan saya dalam kesulitan-kesulitan yang besar. Karena itu kita perlu tekun, kita perlu ulet, kita perlu bertahan sekalipun dalam kesulitan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap percaya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17-18 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, ladang-ladang terhalau, saudara ya, kambing domba terhalau dari gulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk berkata, tapi aku tetap beria-ria di dalam Allah. Jadi orang Kristen jangan orang Kristen yang jikalau, tapi jadilah orang Kristen yang walaupun. Amin. Jikalau Tuhan tidak tolong saya di tahun ini, saya tidak mau gereja. Jikalau Tuhan tidak jawab doa saya, maka saya berhenti untuk melayani. Jikalau saya belum dapat jodoh di tahun ini, maka saya tidak akan mengasihi Tuhan lagi. Saya tidak akan melayani Tuhan. Itu kata iman jikalau. Jadi punya iman itu jangan jikalau, punyalah iman walaupun. Amin. Walaupun hari ini saya sakit, aku percaya Tuhan tak pasti menyembuhkan saya. Walaupun hari ini saya dalam kesulitan yang besar, ekonomi saya dalam keadaan goncang, aku percaya waktu Tuhan yang terindah, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Walaupun hari ini anak saya dalam keadaan yang susah diatur, tapi aku percaya waktu Tuhan akan turun dalam hidup dia, dia akan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang huhau, anak yang menghormati orang tua. Amin. Itu kita menjadi Kristen yang iman walaupun. Jangan iman jikalau, tapi iman walaupun. Iman walaupun itu tidak melihat masalah, tapi dia melihat Tuhan di balik masalah. Haleluya. Saya mau tanya, masalah itu kecil atau besar? Dibanding Tuhan mana? Tuhan lebih besar atau masalah saudara? Tuhan lebih besar atau masalah saudara? Tuhan, amin. Saya dengan telunjuk
telunjuk saya, mana yang lebih besar? Halo, saya dengan telunjuk saya sama mana yang lebih besar? Saya. Tapi coba saudara tolong angkat telunjuk saudara. Angkat telunjuk saudara kayak gini, ya. Lalu coba tolong ditutupkan kedua mata saudara dengan telunjuk ini. Apakah saya kelihatan? Jangan nunjuk. Tutup saja begini. Apakah saya kelihatan? Buka mata saudara, tapi saudara lihat begini. Apakah saya kelihatan? Tidak. Telunjuk ini kecil dibanding dengan tubuh saya. Tapi karena telunjuk ini menutup mata saya tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, kalau kita fokus dengan masalah kita itu sebenarnya kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Haleluya. Tapi karena kita fokus dengan masalah kita nggak bisa lihat Tuhan. Harusnya kita melihat Tuhan, sehingga sebesar apapun masalah itu kita tidak akan pernah melihat masalah itu, karena Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita dan masalah lebih kecil. Amin. Itu harusnya terjadi, dan harusnya kita tetap menjadi orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Dia akan memberikan jalan keluar dalam keadaan apapun yang kita alami. Ibu-ibu, gak usah takut dengan pergumulan ekonomi keluargamu. Kalau engkau percaya dia Allah Immanuel, dia akan mencukupkan dalam hidupmu. Amin. Aduh Pak, sekarang zaman susah COVID, suami saya dirumahkan, pendidikan anak gak turun-turun, tetap harus bayar uang sekolah, walaupun baik belajarnya online, betul? Ya, untuk bayarnya online, yang diajarnya orang tua, saudara, tapi SPP anak tidak turun, tetap harus bayar, ya. Tapi gak apa-apa saudara, kalau kita mau lihat itu masalah, kita sendiri bisa stres, kita sendiri bisa susah, kita sendiri bisa kecewa, kita sendiri bisa sakit hati. Tapi kalau kita lihat Tuhan, hati selalu damai, hati selalu penuh dengan sukacita. Amin. Ya saudara bekerja, omsetnya aduh Pak, gak sampai target, gak apa-apa. Percaya Tuhan tolong, kalau tahun ini belum dia tolong, percaya tahun depan Tuhan akan tolong saudara. Amin. Diperlukan apa? Iman, walaupun bukan jikalau. Kadang-kadang memang apa yang kita harapkan tidak selalu dipenuhi oleh Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak selalu diberikan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan mau mengajar kita untuk kita tetap bergantung kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, tetap mengandalkan Dia. Amin. Karena manusia ini kadang-kadang lupa. Kalau sudah ditolong sekali, lupa Tuhan. Nanti kalau diberkati, gerejanya jarang-jarang, ibadahnya kalau ingat. Tapi kalau lagi dalam pergumulan yang berat, nah baru cari Tuhan. Nah itu cara Tuhan saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita badai yang besar terjadi dalam hidup kita, gelombang yang besar terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak sayang kita, karena kita mau belajar. Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang yang ahli, kita menjadi orang yang cakap. Amin. Minggu lalu saya sudah katakan, seorang skibut atau seorang pesengaja itu saudara, dia gak akan pernah menghindari gelombang yang besar. Waktu ada gelombang yang besar, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah cakap, dia sudah ahli. Apakah sebelumnya dia ahli? Tidak. Sebelumnya juga mungkin dia jatuh, sebelumnya mungkin dia gagal, dia gak bisa, dia bangun lagi, dia coba, dia bangun lagi, sampai akhirnya dia bisa menari di atas skibutnya, dan bisa melalui gelombang yang besar, yang begitu luar biasa, dan dia bisa menari di atas gelombang. Tuhan kadang-kadang mengajar kita seperti itu saudara. Sakit memang, tapi gak apa-apa. Alkitab bilang begini, apa yang baik bagi daging kita, apa yang baik, penderitaan itu memang tidak baik bagi daging kita, tetapi baik bagi roh kita. Itu yang Tuhan ajarkan kita. Ayub waktu dicobai, dia gak menyalahkan Tuhan, dia gak mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Bahkan waktu istri dia mencoba mempengaruhi dia, kutukin saja Tuhanmu, jangan percaya Tuhan yang kayak gini. Masa anak kita mati semua, harta kekayaan kita habis ludes semua dalam satu malam, 7 anak yang mati dalam satu malam. Semua kekayaan yang sudah diusahakan, dikerjakan mungkin dari nol, tapi habis semua atas izin Tuhan. Istrinya bilang, udah jangan percaya Tuhan, kutukin saja Tuhan yang kayak gitu. Ayub bilang apa? Kamu ini memang, masa kita mau terima yang baiknya saja, yang buruknya tidak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu saudara, kalau ada masalah dalam hidup saudara, jangan ditengking, ucap syukur, bangun pagi, memuliakan Tuhan. Setelah amin bilang begini, welcome problem. Selamat datang masalah.
Karena waktu saudara cakap menangani masalah, saudara akan menjadi orang yang ahli di dalam masalah. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Allah Immanuel yang harus kita sadari. Ada 3 hal yang kita alami bila kita menyakini penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan itu memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan itu membuat masa depan penuh harapan. Penyertaan Tuhan itu membuat masa depan penuh harapan. Dalam Yesaya 8 ayat 23b dan Yesaya pasal 9 ayat yang 1 dikatakan demikian. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Amin, saudara. Dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Dia pasti akan memuliakan. Kalau dulu bangsa itu berada dalam kegelapan, bangsa Israel, saudara, pada waktu itu berada dalam kegelapan. Ya, karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Saya memberitahu kepada saudara, waktu kita meninggalkan Tuhan, maka gelaplah seluruh hidup kita. Tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat terang Tuhan. Dan langkah-langkah yang kita lalui itu adalah langkah-langkah mujizat dalam hidup ini. Amin. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Alkitab bilang begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya dari semua itu. Haleluya. Kemalangan orang benar itu apa? Kemalangan orang benar itu apa? Banyak. Tidak sedikit, banyak. Tapi Alkitab bilang apa? Tuhan meluputkan dari semua itu. Orang Kristen pasti akan mengalami masalah. Bukan berarti kita ikut Tuhan langsung aman jalan tol terus. Hati-hati. Kalau kita sering lewat jalan tol bahaya juga. Sampai akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang paling sering dan terbesar terjadi di mana? Kecelakaan maut itu mana? Di jalan tol. Kenapa? Nyaman, nyetir tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Kecepatan tinggi sampai ngantuk. Saya pernah nyetir di jalan tol ngantuk, saudara. Saya ketiduran sekian detik, saudara. Ya, karena perjalanan yang jauh dan jalannya nyaman. Makanya di sekitar tengah-tengah jalan tol itu dipasang polisi duduk, supaya kita sadar, tidak boleh terlalu sampai terlelap dan akhirnya tidur. Ya, nah Tuhan itu kadang-kadang membawa kita pada jalan-jalannya. Kadang-kadang ada yang jalan yang indah, jalan yang menyenangkan. Tapi ada kadang-kadang Tuhan membawa kita pada jalan-jalan yang tidak enak menurut daging kita, menurut perasaan kita kok nggak enak. Tapi saudara belajar dan taat, karena saya sangat percaya waktu kita ada di dalam lembah kekelaman pun Tuhan akan menolong saudara dan saya. Sebab gadat dan tangan Tuhan, tongkat Tuhan itu selalu menjadi penghiburan bagi kita semua. Amin. Tuhan itu, saudara, penyertaan Tuhan itu membuat masa depan kita penuh harapan. Dia menjamin seburuk apapun masa lalu kita, apapun yang kita alami, Tuhan menyediakan masa depan cerah bagi kita orang percaya. Sebab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada siapa di situ? Padaku, pada Tuhan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Terus rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya ini dulu lahir dari keluarga yang sederhana. Saya pernah sekolah, harus membayar uang sekolah, saya harus jadi pemulung. Saya mulung ke tempat sampah, cari botol pecahan beling, piring-piring pecahan yang orang buang di tempat sampah, saya kumpulkan. Lalu saya jual timbang kilo di tetangga belakang rumah saya. Kebetulan tetangga rumah saya itu bikin pot bunga dari semen. Dia bentuk pot bunga, hiasan pinggir semen itu di pinggir semen pot bunga itu dihias bunga-bunga pakai pot dari beling pecah belahan. Warna hijau itu jadi daunnya, yang putih itu dari bulatannya seperti itu, sudah. Ya, dan itu dijual. Nah, saya jual botol pecahan, piring pecahan ke sana, dihargai pada waktu itu 1 kilo sekitar 50-100 rupiah. Ya, pulang sekolah, teman-teman bermain sepak bola, saya cuma ganti baju, kadang-kadang saya nggak ganti baju, saya pergi ke rumah teman yang kurang jaraknya sekitar 5-6 kilo, jalan kaki. Ngapain? Ambil es, jual es, saudara.
Ya, masukkan ke termos, saya bawa, saya jual 100 es galibo, orang sini bilang es lilin, saudara yang panjang-panjang. Saya jalan kaki berkilo-kilo jajakan es lilin, es wade, es galibo tiap hari. Saya lakukan ini karena orang tua kami usahanya pada waktu itu bangkrut. Orang tua saya kerja habis, saudara. Mama saya ini kebaikan banget, saudara. Ada orang ngaku saudara ditampung, dibiayai, ya, dia nggak bisa lihat orang susah. Kalau ada orang susah datang minta tolong, pasti ditolong. Saya pernah bilang begini, mama ini terlalu baik, sampai ketemu saja mau makan susah. Gara-gara semua untuk orang, semua untuk orang. Kapan kita bisa nikmati? Mama bilang gini, saya buat baik sekarang, besok-besok kamu akan ditolong orang lain. Saya dalam hati, terpusing. Saya marah sama saya mama. Tapi saya tahu hari ini saya bisa ada karena juga doa orang tua. Karena mama saya berdoa, saudara. Mama saya meninggal dalam posisi lagi duduk berdoa syafaat. Waktu dia berlutut di rumah sakit, pada waktu itu dia lagi doa syafaat dan adik bungsu saya. Dia karena waktu itu tinggal mama dan adik bungsu saya di Bontang. Mereka setiap malam berdoa bersyafaat untuk kami, anak-anaknya, untuk menantunya, untuk saudara-saudaranya, untuk gereja, untuk amal bantuan, dia bersyafaat. Lalu pada waktu dia selesai berdoa syafaat, dia merasa badannya nggak enak. Dia bilang sama adik saya yang bungsu, kamu tolong kasih panas mobil, antar saya ke rumah sakit, saya lagi nggak enak. Ini kayaknya saya nggak lama, saya rasa sesak. Langsung adik saya cepat-cepat starter mobil, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, cari kamar susah, kebetulan ada kamar yang lagi kosong, boleh dipakai untuk 1 malam. Mama saya sampai di rumah sakit jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sampai di rumah sakit, saudara, adik saya pergi ke dokter untuk konsultasi dan sebagainya karena dia dipanggil dokter. Mama saya di atas tempat tidur, dia melanjutkan doanya sambil berlutut. Waktu dia berlutut, tidak lama kemudian adik saya turun, mama saya sudah tidak ada nafasnya di rumah sakit dalam keadaan sedang berdoa. Saya waktu dengar berita itu, adik saya kabarkan mama sudah tidak ada. Bagaimana Tuhan panggil, dia cerita, saya nangis. Kenapa? Saya bertobat hari ini karena doa syafaat mama saya. Setiap jam 4, jam 5 pagi, mama saya bangun berlutut di samping tempat tidurnya, menaikkan doa-doa syafaat. Saudara, dan saya bisa melalui semua ini karena saya percaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu membuat masa depan kita itu penuh dengan harapan. Orang tadi bilang begini, Gelpi kamu gak mungkin berhasil. Saya ini orangnya goblok, saudara. Saya gak suka belajar. Kalau ada orang yang goblok, saya ini bukan goblok lagi. Saya offlock. Offlock itu di atasnya goblok. Ya, saya gak mungkin bisa berhasil. Belajar membaca itu naik kelas 5, mau naik kelas 6, saudara. Itu pun baru ngejak. B-A-B-A, B-I-B, babi. L-U-L-U, babi lu. Baru bisa naik baca. Saya 2 kali gak naik kelas. Karena prinsip saya dulu, ngapain saya jadi orang. Saya lebih senang bergaul dengan anak-anak nakal. Saya lebih senang tidur di pos kami, tidur di masjid. Saya ikut Irma Ikatan Remaja Masjid, saudara. Karena saya kepahitan juga dulu ada dengan orang tua. Ya, saya belajar kungfu bela diri dengan tujuan balas dendam dan berkelahi. Tujuannya seperti itu. Saya begini, gak mungkin saya bisa berhasil. Paling-paling hidup yang begini aja. Orang tanya kalau ketemu dengan saya, nak, kamu cita-citanya apa? Gak ada. Kamu cita-citanya apa? Gak ada. Yang lain, kamu cita-citanya apa? Jadi dokter, dan kan jadi bidan, jadi gitu, saudara. Semua, saya tanya cita-citanya apa? Gak ada. Kenapa saya berpikir gini? Ngapain punya cita-cita? Semua sudah ada. Jadi presiden sudah ada presiden, jadi dokter sudah ada dokter, jadi insinyur sudah ada insinyur. Ngapain? Ya udah jalan aja hidup ini. Mau jadi apa? Udah jadi aja. Saya dulu gak punya tujuan hidup. Tapi waktu saya ketemu Tuhan, saya dijamah oleh Tuhan. Tuhan mengubah hidup saya. Saudara, penyertaan Tuhan itu membuat masa depan saya penuh dengan harapan. Dan hari ini saya bisa ada karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Saya dikaruniai dengan istri, saya dikaruniai dengan 3 orang anak. Itu karena penyertaan Tuhan. Kami dipelihara Tuhan cukup hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Waktu kami memulai gereja ini, saya terus takut, saudara, khawatir. Waduh, gimana memulai gereja? Ya, aduh gimana? Kami kebingungan, alat-alat musik gak punya dan sebagainya. Tiba-tiba dalam waktunya Tuhan ada orang memberkati kami untuk bisa beli alat musik.
Pada waktu saya ada di Surabaya, ada orang ngomong, nanti kami berkati, tolong pesan alat musik. Waktu saya 2 hari sebelum mau pulang ke Jayapura, saya sudah pesan alat musik. Orang itu telepon 1 hari sebelum pulang, dia bilang gini, minta maaf, saya tidak jadi sumbang untuk gereja. Waktu itu dia mau kasih 50 juta untuk beli alat musik, saudara. Dia bilang, minta maaf, kami tidak kasih untuk gereja, saya cuma mau kasih 10 juta. Itu pun saya masih tanya Tuhan dulu, mau dibawa kemana gereja ini? Waduh, Tuhan, waktu saya dengar kayak gitu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu di balik kesusahan ini ada mujizat Tuhan yang besar. Beda beberapa detik kemudian, saudara, di hari yang sama, seorang telepon, pergi beli alat musik. Uang saya sudah transfer dengan jumlah yang sama, 50 juta. Dan hari ini semua alat ini kita miliki. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itu memberikan kita masa depan yang penuh dengan berharga. Haleluya. Saudara nggak usah takut. Kalau saya mengalami Tuhan, saudara sebagai jemaat pasti juga akan mengalami Tuhan. Haleluya. Karena itu percayalah, Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu memberikan kita harapan yang luar biasa. Dia memberikan rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. Karena itu anak-anak muda jangan pernah berhenti bermimpi. Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin. Waktu kamu jatuh, kamu tidak sampai ke bumi, tapi kamu setidaknya waktu kamu punya mimpi setinggi langit, kamu jatuhnya di mana? Di awan-awan. Ya, masih tinggi, saudara ya. Karena itu bermimpilah dan milikilah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa yang kita belajar dari Immanuel? Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan itu memberi sukacita dalam kesukaran. Penyertaan Tuhan itu memberi sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2 dikatakan begini, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti apa? Sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, yang dibanggakan, yang membuat gembira, yang membuat sukacita seorang petani adalah pada waktu panen. Mungkin waktu dia menabur benih, mencucurkan air mata, perlu waktu. Kadang-kadang ada hujan, harus beristirahat. Saya pernah jadi petani, saya pernah temani mama saya di kebun. Dia tanam bayam, tanam mentimun dan sebagainya. Aduh, saya paling gak suka kalau ke kebun. Kenapa? Kalau saya ke kebun pasti saya suruh kebagian. Kamu pergi di dalam panas terik matahari, kami harus tanam jagung dan sebagainya. Itu saya nggak menyenangkan. Tapi waktu panen baru senang. Kita bisa panen jagung, kita bisa bakar jagung, kita bisa rebus jagung, saudara ya. Waktu panen buah jeruk, kita bisa panen, kita bisa makan. Itu sesuatu yang menyenangkan. Dan Alkitab berkata, penyertaan Tuhan itu memberi sukacita melebihi pada waktu petani menghasilkan panennya, melebihi dari segala sesuatu, karena penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Haleluya. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan itu, saudara, ada dalam hidup kita, dan penyertaan Tuhan itu memberikan kita sukacita yang besar. Kesadaran akan Immanuel akan memberikan sukacita dalam hidup kita. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Bahkan ditekankan lagi, sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Saya mau beritahu kepada saudara, kita gak punya alasan untuk tidak bersukacita. Sekalipun pasca pandemi ini belum selesai, katanya Pak, COVID-19 ini gak akan pernah habis. Oh ya? Kenapa? Iya, di tahun 2019 kita ini dilanda dengan COVID-19. Nanti di tahun 2020 kita dilanda dengan COVID-19. Nanti di tahun 2021 berlanjut Pak. Jadi namanya apa? COVID-20. Wah, saya bilang terserah ya, orang mau bilang apa? Ya, orang di luar Tuhan mereka boleh kesusahan, kita mungkin juga kesusahan, tapi ada perbedaan. Apa? Kita disertai Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Amin. Sekalipun belum datang pertolongan, tapi kita tetap bersukacita, karena di balik sukacita itu ada mujizat yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Nehemia pasal 8 ayat 11b dikatakan, sukacita itu memberikan kekuatan. Waktu saudara bersukacita, saudara akan mengalami kekuatan Tuhan. Amin. Kalau orang cemberut, bukan cuma gak ada kekuatan, tapi apa?
cemberut, saudara, selalu cemberut, itu cepat tua. Tapi orang yang selalu bersuka cita selalu awet muda. Karena waktu dia bersuka cita, ini wajahnya ini tertarik, saudara. Otot-otot wajahnya kan tertarik. Waktu saudara ketawa, bersuka cita, otot-otot wajahnya tertarik. Tapi waktu saudara cemberut, cemberut ini kan terkuruk, mengkerut. Makanya cepat tua. Ditanya umur berapa? 30. Kok usianya 30? Mukanya kok sudah kayak 50 tahun. Kenapa? Jarang bersuka cita. Tapi orang yang bersuka cita, wajahnya selalu tegak, mantap. Amin. Gak usah dipasang susu, tarik sana, tarik sini, pasang jarum, gak usah pasang benang dan sebagainya, gak usah pasang kawat dan sebagainya, gak usah. Suka cita saja, bangun pagi, haleluya. Ini menarik otot-otot wajahnya, tetap awet muda. Haleluya. Coba saudara perhatikan, orang yang di luar Tuhan dan orang dalam Tuhan beda, saudara. Wajahnya itu berbeda, kenapa? Selalu suka cita, awet muda, betul? Tapi orang yang di luar Tuhan usianya masih muda, sudah kelihatan tua karena jarang bersuka cita. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan menjadi kecil. Waktu saudara susah hati dalam kesusahan, kekuatan kita menjadi kecil, kita menjadi orang yang lemah. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 dikatakan, ya, waktu kita bersuka cita, maka kita akan menambah kehidupan kita menjadi kekuatan, menjadi obat yang manjur. Karena kita berkata, sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita, dan sukacita itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, saat ini orang sedang mencari, berusaha untuk mendapatkan vaksin, namanya apa? Corona. Walaupun dikasih gratis, tapi penyalurannya itu agak sedikit susah nanti, saudara. Tapi saya beritahu kepada saudara, walaupun saudara nanti kebagian vaksinnya, kunci untuk tetap sehat, hati harus gembira. Karena memang dokter mengatakan gini, kalau hatinya selalu nggak gembira, gampang tuh virusnya masuk. Virus itu bisa tinggal lama dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau kita nggak selalu gembira. Tapi kalau kita selalu gembira, virus itu nggak akan bertahan lama, dia akan tinggalkan. Karena dia bilang gini, aduh susah ya, membuat orang ini sakit susah, selalu bergerak, selalu sukacita, selalu semangat, selalu bergairah, tidak akan pernah menjadi sakit. Haleluya. Saya ini tidak pernah sakit yang aneh-aneh, sudah paling flu, batuk itu saja. Tapi yang aneh-aneh nggak pernah sampai hari ini. Kenapa? Selalu bersukacita. Nggak punya uang, tetap bersukacita. Punya masalah, tetap bersukacita. Amin. Karena kekuatan kita itu adalah sukacita daripada Tuhan. Saudara, imunitas tubuh itu akan meningkat waktu saudara mengatasi penyakit. Dan penyakit itu bisa diatasi dengan apa? Hati yang gembira dalam hidup kita. Terakhir, di tengah-tengah tantangan hebat di tahun 2020 ini, saudara, mari saudara kita memasuki tahun 2021 ini. Biarlah kita tetap meyakini bahwa Allah adalah Allah Immanuel. Dia pasti menyertai saudara dan saya. Amin. Dia pasti memberikan saudara jalan keluar di tengah kesulitan, di tengah masa-masa yang sukar. Masa depan saudara pasti akan cerah. Sukacita akan melimpah dalam hidup saudara. Saudara akan dialaukan dari segala kesukaran, karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, saya nggak usah takut sebab saya punya Allah Immanuel. Amin. Allah kita adalah Immanuel. Terakhir saya mengucapkan sebagai gembala dan seluruh keluarga kami secara pribadi mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara jemaat Tuhan. Kiranya di Natal ini kita semakin hari semakin percaya bahwa Allah kita Allah yang menyertai, tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin.